Perkenalkan, nama saya Agung Sudartono dengan NIM 41231193. Saat ini saya ingin menjelaskan jawaban UTS untuk mata kuliah, analitik, dan visualisasi data. Berikut soalnya. Soalnya terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama sebagai berikut. Dan ini datanya. Jadi untuk soal pertama kita akan menganalisis ada apa masalah yang terdapat di data tersebut. Pertama, untuk format tanggal yang salah, ada data yang hilang, dan ada data yang duplikat atau data ganda. Nah, kemudian kita perbaiki, kita ubah format tanggalnya agar sesuai semuanya, dan data yang hilang kita tangani dengan mengambil rata-rata dari kolom tersebut. Seperti suhu, kita ambil rata-ratanya yaitu 29, dan kelembapan ambil rata-ratanya yaitu 71. Nah, ini akan seperti ini. Selanjutnya untuk soal nomor 2, nah ini soalnya dan ini datanya. Di sini ada instruksi. Instruksi pertama yaitu lakukan langkah cleaning data di Excel. Nah, untuk proses cleaning datanya itu hampir sama seperti data pada nomor 1 sebelumnya. Untuk prosesnya sama. Dan selanjutnya di sini hitung durasi pengiriman. Nah, hitung durasi pengiriman saya coba jelaskan langsung. Di sini pertama kita tambahkan tabel kolom durasi. Ini kita masukkan rumus sebagai berikut. Di sini pertama if D2 dan E2 dikurang D2, itu hasilnya akan seperti ini 2. Ini durasinya 2 hari, 3 hari, 31 hari, dan ini 0. Ini ada pengecualiannya. Jika di 5, 0. Dan jika value-nya salah, maka dikurangin. Itu. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, untuk yang durasi. Dan yang ketiga, gunakan pivot table untuk analisa data. Nah, pivot table sendiri gunanya seperti ini. Kita insert. Nah, kita pilih pivot table. Nah, in. Nah, di sini kotak kita tarik di raw, dan durasi kita tarik di value. Di sini masih hitung jumlah durasi, kita bisa ubah ke value setting, kita cari average atau rata-rata. Karena ini yang soalnya perintahkan. Ini datanya masih error, kita bisa ubah di pivot table. Lalu kita checklist untuk di sini value yang error, atau kita bisa kasih nilai kosong atau bisa di script contohnya. Sudah jadi pivot table-nya untuk data rata-rata dari durasi. Selanjutnya gunakan VLOOKUP untuk integrasi data tambahan. Nah, untuk VLOOKUP pertama saya buat dulu ini datanya sebagai data acuannya. Lalu saya tambahkan kolom di C. Saya insert kolom, nanti di samping kotak nanti muncul kolom wilayah. Saya masukkan rumus sebagai berikut. Lalu rumusnya sebagai berikut nih. Jadi ada di copy, jadi akan muncul seperti ini untuk VLOOKUP. Nah, yang selanjutnya itu untuk membuat pivot chart. Pertama ini pivot table yang sudah kita buat. Kita pergi ke pivot table analysis. Di sini ada pivot chart, kita klik saja. Nah, di sini sebenarnya banyak pilihan chartnya. Cuman saya saat ini pilih yang kolom.
Ini untuk hasilnya. Jadi untuk pivot chart sudah ada seperti ini. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini soalnya seperti ini. Ini datanya. Nah, di sini instruksinya bandingkan Excel, Python, dan R dari sisi analitik. Untuk dari sisi analitik dari perbandingan ketiga tersebut, yang pertama Excel unggul dalam kemudahan penggunaan dan cocok untuk analisis sederhana, tapi kurang efisien untuk dataset yang besar. Untuk Python unggul dalam pengelolaan big data, otomasi, dan pengembangan analitik lanjut. Sedangkan untuk RStudio sangat kuat dalam statistik dan visualisasi, terutama untuk kebutuhan akademik dan riset. Nah, selanjutnya yang kedua ada rancangan alur analitik data end-to-end. Pertama untuk rancangannya itu dari data collection, data dikumpulkan. Kemudian ada data cleaning, data dibersihkan seperti sebelumnya pada soal nomor 1 dan 2. Lalu ekspresi analisis, dan kemudian ada visualization dan insight atau decision. Untuk pakai Python biasanya seperti ini, dari CSV atau database, lalu ke Pandas lalu di cleaning, dianalis, langsung dijadikan visual chart atau dashboard. Yang ketiga, tentukan tools terbaik untuk skenario big data. Menurut saya yang terbaik untuk big data sebelumnya kan dijelaskan keunggulan dari Python itu mengelola big data. Jadi untuk yang terbaik yaitu masih Python. Dan yang keempat, jelaskan potensi kesalahan analisis. Biasanya kesalahannya itu ada di missing value, data kosong, ada duplicate data, format data salah, dan salah memilih tools. Misalkan memakai Excel untuk data yang besar, itu salah. Nah, selanjutnya soal 4. Soalnya sebagai berikut, dan ini datanya. Datanya itu ada suhu dan hasil panen. Nah, instruksinya kita disuruh hitung means, median, dan standar deviasi. Jadi langkah kita hitungnya di collapse. Berarti langkah pertama kita masukkan dulu datanya. Kan kita import pandas. Untuk kita masukkan datanya. Ini datanya jadi sudah disesuaikan. Kemudian di sini ada kita munculkan dulu datanya agar ini datanya sudah muncul. Selanjutnya kita untuk menghitung means, median, dan deviasi. Nih, di sini untuk penghitungannya kita gunakan df.min saja. Ini nanti munculnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya analisis hubungan. Di sini analisis atau korelasinya suhu dan hasil panen. Nah, nilai korelasinya itu begini ya. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Ini saya buatkan sendiri untuk visualisasinya. Jadi di sini kita bisa lihat hasil panen dengan suhu naik, hasil panen juga naik, tetapi di suhu 31 derajat hasil panennya menurun. Jadi kita bisa simpulkan atau di soal nomor 4 yang menjelaskan apa hubungannya bersifat linear. Nah, kita bisa simpulkan nih dari visual ini. Tidak, karena pada hubungan linear itu kenaikan suhu seharusnya menghasilkan pola naik atau turun yang konsisten. Ini tidak konsisten karena di suhu 31 derajat itu hasil panennya turun ke 90. Baik, selanjutnya soal 5. Nah, ini soalnya sebagai berikut, dan ini datanya. Ada ID pelanggan, total transaksi total.
Instruksinya jelaskan alur analitik data. Nah, tadi sudah kita singgung untuk alur analitik data itu ada data collection, data cleaning, data analisis, dan data visualisasi. Nah, kita collection data, proses pengumpulan data dari sumber yang tersedia, proses pemeriksaan, dan proses mengolah data untuk menemukan pola. Data ada proses menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik. Selanjutnya buat redo code Python atau R. Nah, saya menggunakan lewat Google Colab menggunakan Python. Jadi untuk nomor 5. Untuk redo code sendiri, kita pertama langkahnya masukkan data terlebih dahulu. Datanya sudah saya masukkan. Selanjutnya kita pembersihan data. Ini bukan duplikat. Kita cari ini ada yang duplikat atau tidak. Di sini sudah ketemu nih, tidak ada data yang duplikat. Sudah bersihkan. Selanjutnya kita analisis. Nah, di sini untuk analisisnya seperti kota dan totalnya. Jadi di kota Bandung totalnya 230. Ini sudah ada. Selanjutnya, kenapa 230? Karena nilai dari dijumlahin seluruhnya. Sama di A kota Bandung itu 150, di B di C kota Bandung itu 80. Jadi 230. Jadi ini di jumlah, di sum. Dan terakhir ada rancang visualisasi. Ini untuk visualisasi. Jadi ada total penjualan per kota. Ini tadi. Nah, ini total penjualan. Dan terakhir ada insight bisnis yang bisa diambil. Dari analisis dan visualisasi yang kita kerjakan di soal nomor 5, Kota Jakarta memiliki total transaksi tertinggi sehingga perusahaan dapat memprioritaskan promosi atau stok produk di wilayah tersebut. Tanjung juga memiliki potensi karena memiliki lebih dari satu pelanggan aktif. Seperti itu yang saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa.